Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari di kesempatan yang indah pada saat ini kita kembali dipersekutukan dalam ibadah online, dalam ibadah doa penyembahan kita bersama-sama. Mari hari-hari ini sebagai manusia banyak perkara yang terjadi di sekeliling kita dan semakin kita tidak mengerti. Tetapi iman kita berkata, apapun yang terjadi, ada Tuhan yang selalu peduli, yang selalu memperhatikan kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia. Mari kita datang dengan kepercayaan itu, kita datang menyembah Dia, kita datang merendahkan hati untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah tak akan pernah dibiarkannya. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita satu di dalam doa kita. Inilah Tuhan keyakinan kami bersama, bahwa tidak ada Tuhan yang paling setia, yang paling mengerti dan peduli atas kehidupan kami selain Engkau Tuhan Yesus.
Dari zaman ke zaman itu sudah teruji dan terbukti. Bagaimana Engkau tinggalkan semuanya. Kau karuniakan semuanya kepada kami, kelimpahan, berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hari-hari ini apapun yang terjadi di sekitar kami tetap percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dia mau berperang, Dia mau menyertai kami setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami tahbiskan ibadah doa penyembahan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau Yesus Imam Besar Agung menjadi kepala di tengah-tengah kami. Kau berhadirat berkerajaan dari awal sampai pada akhirnya ibadah doa kami pada saat ini. Terima kasih berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini benar-benar datang dengan merendahkan hati untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam penyembahan kami, doa kami. Berkati dimanapun berada di rumah masing-masing, biarlah Roh Kudus yang sama, itulah yang mengurapi kami sekalian. Para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah rekaman saat ini, Tuhan juga berkati semuanya. Sampai pada pemberitaan firman semuanya, Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tolak, kami hancurkan segala gangguan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami baik di tempat ini maupun di rumah-rumah jemaat saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk menyembah, mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi hanya satu kuncinya. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menyertai kita. Baik di atas gunung, baik di lebah. Tuhan sediakan tiang awan, tiang api bagi setiap kehidupan kita yang sungguh-sungguh berjalan dengan iman. Setia mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita untuk mengagungkan Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Amin. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu baru damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup.
Haleluya. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, maka pasti terjadi mujizat, terjadi keajaiban, kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang pada akhirnya semua baik, semua manis, semua indah itu yang Tuhan sediakan. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pujian mempersiapkan kita menyambut firman Tuhan. Kita katakan semua baik. Dari semula sampai pada akhirnya, semua baik. Haleluya. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Sekali lagi, jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik. Jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau segalanya bagi kami. Bahkan Engkau memiliki kami Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga saat-saat apapun kami boleh ada di dalam tangan-Mu, mendapat
pertolongan, lindungan, pemeliharaan daripada Engkau secara langsung bagi kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh berdoa dan menyembah Engkau Tuhan. Dengan segala apa yang ada pada kami. Namun sebelumnya Engkau akan tolong kami Tuhan. Urapi kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk mendorong kami menyembah dan berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat masing-masing, dalam keluarga masing-masing. Engkau akan menolong Roh Kudus mengurapi hadirat-Mu di tengah-tengah mereka Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun ada kuasa-kuasa yang masih mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, baik itu roh menolakkan, roh mengelak dan semuanya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, usir dan perintahkan semua kuasa roh yang mau mengganggu kami. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam bagi seluruh sidang jemaat yang ada di rumah, yang tentunya sedang mendengarkan ya atau ikut dalam ibadah secara online ini. Biarlah kita sudah memuji Tuhan dan biar juga Tuhan yang terus akan menolong kita untuk kita bisa, Bapa akan tolong kita, Bapa di surga juga dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak belajar tentang persiapan Paskah, artinya menghadapi yaitu Paskah terakhir atau kelepasan nanti dari dunia ini. Ya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita ini, jangan sampai kita menjadi kehidupan ya, di mana Tuhan sudah menolong kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita lewat firman dalam urapannya, tetapi kita tidak mengalami keubahan hidup atau tidak mengalami kelahiran baru. Tuhan Yesus mengatakan kepada Yudas, percuma kehidupan seperti Yudas itu dilahirkan. Nah saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yudas saat itu, sekalipun dia seorang rasul, salah satu rasul dari 12 murid yang ada. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ya, lebih baik bagi orang itu, yaitu Yudas sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Sebab Yudas Iskariot itu tidak mengalami kelahiran baru. Kita sudah mempelajari yang lalu, firman begitu jelas sampaikan menegur Yudas Iskariot, tetapi dia mengatakan bukan aku ya Rabi. Dia mengelak ini. Nah, langsung Tuhan katakan ya lebih baik ya enggak lahir atau percuma dilahirkan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kehidupan seperti Yudas tidak mengalami kelahiran baru, tetap manusia darah daging, di mana darah daging tidak mewarisi kerajaan surga. Artinya akan binasa
untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tanda utama kehidupan yang tidak mengalami kelahiran baru seperti Yudas, dia mengatakan, bukan aku ya Rabi. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Yudas itu berdusta. Dia sudah mempunyai pemikiran, rencana, bahkan sudah kompromi ya, untuk menyerahkan Yesus itu. Tapi di saat Yesus menegur dengan begitu keras dan tajam, Yudas mengatakan, bukan aku ya Rabi. Berarti Yudas itu berdusta. Dia punya rencana, tapi dikatakan Yesus menegur, bukan aku. Berarti Yudas di sini mengelak juga berdusta. Nah, kita sore hari ini mau melihat bagaimana praktek sehari-hari dari pendusta. Kalau ngomong pendusta mungkin pikiran kita, oh tukang ibulin, bohongin dan lain sebagainya. Ya. Tetapi mari kita melihat ya, praktek sehari-hari dari pendusta yang pertama. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini praktik sehari-hari dari pendusta, yaitu kehidupan yang tidak taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar. Artinya tidak ada kebenaran di dalam hidupnya itu tadi. Ya, ayat yang keempat. Ngomong mengenal dia, semua kita kenal dia siapa Yesus itu. Tapi tidak menuruti perintahnya. Itu seorang pendusta, ini praktiknya. Yang perlu kita perhatikan. Sehingga tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi kalau kita mendengar firman itu untuk dipraktikkan. Firman itu bukan diperdebatkan, apalagi ditolak atau mengelak. Ini praktek yang pertama, ya, yang seringkali ada pada kita. Seringkali kita tidak sadari akan hal ini. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi ini praktek kedua. Pendusta adalah orang yang membenci sesamanya, membenci saudaranya. Oh, aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, membenci sesamanya. Ini pendusta. Sampai kebencian tanpa alasan. Jadi ini seringkali kita nggak sadari. Oh, aku mengasihi. Pujian itu. Tetapi membenci saudaranya. Ini merupakan pendusta yang sering tidak disadari ini. Ini kebencian yang sampai sempurna. Seperti orang-orang membenci Yesus. Kalau di dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 19.
Nanti diteruskan 23 dan 25. Ya. Yohanes 15, 18, 19, 23 sampai 25. Jikalau dunia membenci kamu, orang-orang yang membenci, seperti orang-orang yang membenci Yesus tadi dikatakan itu. Ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku, kata Yesus, daripada kamu. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan dari aku, kata Tuhan, telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 23 sampai 25. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Karena aku dan Bapa itu satu. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nanti saudara baca dan cari ada berapa kali perkataan membenci dituliskan itu. Sampai membenci tanpa alasan. Membenci aku, membenci tanpa alasan. Ada 7 kali perkataan membenci dalam ayat yang baru kita baca tadi. Nanti saudara itu angka 7 menunjukkan sempurna. Jadi sebenarnya yang membenci tanpa alasan itu adalah dunia ini. Dunia membenci aku, membenci tanpa alasan. Tetapi kebencian tanpa alasan ini sekarang juga melanda masuk dalam gereja Tuhan. Seperti dalam keluarganya Yusuf. Kakak-kakaknya Yusuf terhadap Yusuf. Ini saudara, ya, ini pendusta prakteknya yang kedua. Yang ketiga, praktek ketiga tentang pendusta. Ya. Praktek sehari-hari yang seringkali kita tidak sadari. Tapi itu merupakan pendusta. Kategori pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini praktek ketiga. Praktek sehari-hari pendusta. Orang yang berkata tidak benar. Berkata dusta. Itu mengarah kepada fitnah. Fitnah itu namanya fitnah. Ya, belum tentu benar kebenarannya. Ya, orang yang misalnya tidak salah difitnah. Ya. Ataupun menghujat. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Ya, ini membuktikan ya, tidak ada kelahiran baru. Ya, karena ada dusta. Seperti Yudas. Ya, tadi Yesus mengatakan dengan jelas. Dia mengelak, bukan aku ya Rabi. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat
di dalam Yohanes 8 ayat 44 tadi dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, kita lihat pendusta ini berarti sama dengan setan, sama dengan antikris, sama dengan nabi palsu atau setan Tritunggal. Dan kehidupan itu nanti akan binasa saat Yesus datang kali kedua. Makanya Yesus mengatakan seperti Yudas, ya, percuma dilahirkan. Ya, enggak usah dilahirkan. Karena menjadi pendusta yang akan binasa. Dan kita tahu bagaimana nasib daripada Yudas Iskariot ini. Untuk itu supaya tidak menjadi pendusta, kita harus mengalami kelahiran baru dari air dan roh. Seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi baptisan air itu kita meneladani seperti Yesus dibaptis. Itulah kebenaran tentang baptisan air. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 16. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes, ini Yohanes Pembaptis, untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Artinya Yohanes Pembaptis merasa bahwa dia tidak layak. Harusnya Yesus, ya, yang membaptis dia. Tetapi Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk memberi diri dibaptis. Tetapi ayat 15, Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan air itu bukan paksaan. Baptisan air bukan untuk keperluan apa-apa. Tapi baptisan air itu menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya melakukan kehendak Allah, perintah Tuhan. Saya teruskan ayat 15. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini membuktikan bahwa Yesus dibaptis di selam. Keluar dari air, ini kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi kelahiran baru dari air, yaitu lewat memberi diri dibaptis seperti Yesus dibaptis. Kelahiran baru dari roh atau baptisan Roh Kudus. Setelah Yesus keluar dari air, maka ada Roh Kudus bagaikan burung merpati. Jadi hasilnya kita akan mendapat hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup menjadi anak-anak, hidup yang mendapat waris kerajaan surga. Sebab setelah Yesus dibaptis, keluar dari air, langit terbuka. Jadi baptisan air itu salah satunya juga untuk membuka pintu surga. Tapi setelah Yesus dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, baru dia diakui. Baru dia diakui. Inilah anakku yang kukasihi.
Ada suara dari surga. Merupakan pengakuan, inilah anakku yang kukasih. Jadi kalau kita sudah benar-benar masuk baptis lahir baru, dipenuhkan roh, maka itu baru kita bisa menjadi anak-anak Allah yang diakui oleh Tuhan. Bukan diakui oleh diri kita, bukan diakui oleh manusia. Jadi setelah Yesus dibaptis air, Roh Kudus dalam wujud tadi burung merpati. Kalau masuk baptisan air, prakteknya adalah kita tampil seperti burung merpati. Hatinya tulus seperti merpati. Hati nuraninya sudah diubah. Hati nurani yang baik, yang taat, tulus seperti merpati. Jadi kita harus jujur dalam segala hal. Pertama kita harus jujur soal Tuhan, soal yang rohani, soal pengajaran yang benar. Kalau soal Tuhan saja nggak bisa jujur, nanti perkara lainnya juga tidak akan bisa jujur. Nah, kalau kita bicara tentang jujur, jujur ini merupakan sifat tabiat dari seorang bayi. Seorang bayi baru lahir, dia nggak bisa ya ngomong ini ngomong itu neko-neko. Dia jujur tulus. Kalau dia sakit dia nangis. Kalau dia lapar dia nangis. Ya. Tapi tidak epok-epok. Aku nangis supaya didatengin. Jadi saudara dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu mari di hari-hari kita mau memperhatikan ini. Ya. Seperti bayi tadi. Artinya kalau kita jujur, kita seperti bayi yang tidak berdaya. Ya. Mau apapun dia ya menangis. Ya. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Pendusta itu tidak bisa dijamah oleh sesama, tidak bisa dijamah oleh Tuhan, artinya tidak bisa dinasehati. Yudas sudah jelas. Ya. Tapi dia tidak mau dinasihati. Dia keras. Dia tidak jujur ini. Kalau menjadi pendusta tidak bisa dijamah, dinasihati sesama, dinasihati Tuhan lewat firman Tuhan gak bisa. Maka kehidupan ini hidupnya ada dalam tangan setan. Bapaknya pendusta tadi. Tetapi kalau kita mau hidup dalam kejujuran, berarti kita sedang bergaul erat dengan Tuhan. Nah ini. Dalam Amsal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 32. Amsal 3:32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi orang jujur, orang yang tulus itu seperti bayi yang tidak berdaya berada dalam gendongan tangan Tuhan. Berarti bergaul erat dengan Tuhan. Ada dalam gendongan tangan Tuhan. Berarti bergaul erat dengan Tuhan. Sebagai bayi atau seperti bayi, kita hanya bisa menangis kepada Tuhan. Seorang bayi gak berdaya bisanya nangis ini. Artinya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Mengerang kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan.
bayi tidak berdaya apa-apa. Sekarang kita juga sedang tidak berdaya menghadapi masalah pandemi ini, tidak berdaya. Siapa yang bisa? Tapi biarlah kita seperti seorang bayi yang jujur. Hidup dalam gendongan tangan Tuhan. Hanya bisa menangis kepada Tuhan. Hanya bisa menyembah, mengerang kepada Tuhan. Biar sore malam hari ini kita mau datang dengan kejujuran itu. Kita benar-benar tidak berdaya, tidak ada kemampuan apa-apa. Kita hanya menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Tuhan pasti mengingat pada kita. Seorang ibu lupa bayinya, tapi Tuhan katakan, aku tidak akan pernah melupakan ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan selalu ingat kepada kita. Dan janjinya, rencananya selalu berlaku bagi kita. Bagi siapa yang mengasihi Dia, taat dengar-dengar, yang benar dan selanjutnya. Yesaya 46. Yesaya 46. Ayat 3 dan 4. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Ya, mari kita simak bersama-sama. Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, dan hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini ya, memperlihatkan bahwa Tuhan selalu ingat kepada kita. Kalau kita itu ciptaannya dan kita dilahirkan di tengah-tengah dunia ini, dan kita mau lahir baru, ada keubahan hidup, maka kita selalu akan diingat oleh Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan erat. Kita hanya bisa menangis seperti bayi, pasti Tuhan akan ulurkan tangannya. Jadi saat kita seperti bayi menangis, Tuhan akan ulurkan tangannya kepada kita. Amin. Ya, mungkin sekarang ada, tetapi pada umumnya yang normal, kalau ada bayi menangis, pasti orang tuanya, ibunya pasti datang. Ada perhatian khususnya, mengulurkan tangannya. Demikian juga saat kita menangis, Tuhan akan ulurkan tangannya kepada kita. Dan yang pertama, tangan anugerah Tuhan sanggup tadi menanggung kita. Amin. Artinya Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang memelihara hidup kita sehari-hari di dalam kesulitan. Seperti sekarang dalam kesulitan sampai masa depan yang indah. Di saat kita menangis, Tuhan ulurkan tangannya, hasil yang kedua.
tangan kemurahan Tuhan mampu tadi memikul segala letih lesu, segala beban berat kita. Sehingga kita bisa mengalami rasa perhentian. Semua menjadi enak dan ringan. Dan saat kita menangis seperti bayi, enggak ada kemampuan. Tuhan ulurkan tangannya, hasil yang ketiga. Tangan anugerah Tuhan mampu menjunjung kita. Ya, menopang kita supaya kita tidak jatuh. Ya, supaya kita tidak jatuh. Kita ditopang. Ya, dijunjung oleh Tuhan. Dan hasil yang keempat. Kalau kita menangis, mengerang seperti seorang bayi, Tuhan ulurkan tangan kepada kita. Tangan kemurahan Tuhan mampu menyelamatkan kita secara sempurna. Artinya menyucikan kita, mengubahkan kita sampai saatnya menjadi sempurna seperti Yesus. Sehingga sampai kita terangkat di awan-awan permai bersama dengan Dia. Untuk itu beda dengan Yudas. Tuhan katakan lebih baik engkau enggaklah lahir. Tapi kalau kita bisa ada dalam tangan Tuhan, gendongan angkat Tuhan tadi itu tidak percuma. Kita dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sebab saatnya nanti juga akan selamat mencapai kepada kesempurnaan. Kita terangkat di awan-awan permai bersama dengan Dia. Biar malam hari ini sidang jemaat yang ada di rumah satu hati. Nanti kita datang bersama menyembah Tuhan. Nanti kita datang bersama di dalam doa-doa. Sidang jemaat yang di rumah dalam keluarga. Di saat kita menyembah, nanti berdoa. Silakan. Sudah bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena 2-3 orang berkumpul, Dia ada di tengah saudara. Saudara dalam satu kesatuan, hadirat Tuhan nyata. Amin. Pertolongan Tuhan akan nyata. Anugerah Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita ini. Mari kita akan masuk di dalam penyembahan. Dan nanti kita masuk di dalam doa lebih jauh. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang yang bisa berdiri, silakan berdiri ya, di tempat masing-masing. Untuk kita datang memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Biar malam hari jadikan kerinduan kita. Roh Kudus yang akan berkarya di tengah-tengah kita malam hari. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, Jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dari atas ke bawah.
jadikan permohonan. Biar berkarya di tengah-tengah saudara semua. Ya. Jamah setiap hari. Jamahlah tiap hari. Ya. Ubahlah kami jadi baru. Angkat tangan. Satu kerinduan. Ubah kami Bapa. Bentuk kami Bapa. Haleluya. Jadikan kami Ya. sesuai dengan Haleluya. Haleluya. kami Bapa. Ya. Bentuklah kami Bapa. Ya. Jadikan kami sama seperti Yesus. Pujikan kembali dari atas dengan sungguh hati bahwa kita butuh Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ya, Berkaryalah Roh Kudus dengan kuasa yang begitu luar biasa. Jamahlah Haleluya. kami. Ya, Jamahlah tiap hati. Ubahlah Kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kembali katakan ubah kami Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Kembali katakan ubah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama Sekali lagi katakan, seperti Yesus. jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. 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 Kami mau seperti-Mu Bapa. Kami mau seperti-Mu Yesus. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau sama seperti-Mu. Haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puja, Kau yang kami tinggikan, muliakan, agungkan. Haleluya. Kau yang maha besar, Kau yang maha tinggi, Kau yang maha kudus Tuhan, Kau di atas segalanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau sumber mujizat dalam hidup kami. Kau
kita pujikan kurnia ini berulang kali. Kurnia pujian tadi. Saya undang Bapak Pendeta Parman untuk datang di depan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Sekali lagi. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Jadikan Haleluya. sama seperti Yesus. Haleluya, syukur, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore malam hari ini Tuhan. Dalam ibadah doa penyembahan Kau telah mengajar kami. Kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa. Oh, pendosa seperti Yudas Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan dikuasai oleh tiga, oh haleluya, Tritunggal, setan Tritunggal menguasai kehidupan kami. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau menyadarkan kami supaya kami boleh datang percaya kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Kami dilahirkan baru. Haleluya. Baptisan air adalah suatu syarat kami hidup baru Tuhan. Hidup yang benar. Oh haleluya. Hidup yang baik Tuhan. Benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menguasai kami Tuhan. Memimpin kami Yesus. Sehingga kehidupan kami boleh taat dengar-dengaran Tuhan. Haleluya. Kami mempunyai hati yang tulus, jujur. Oh terutama kami jujur menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga kami haleluya merasa tidak berdaya. Baikkan bayi Tuhan yang tidak berdaya apa-apapun. Namun kami boleh menyembah kepada Engkau. Datang di bawah kaki-Mu. Kalau kami mengerang kepada Engkau. Berdoa, bersyukur, menyembah kepada Engkau. Oh haleluya. Engkau mendengarkan erangan hati kami. Bagaikan ibu yang datang haleluya menolong bayinya yang sedang menangis mengerang. Itulah Engkau Tuhan mengasihi kami lebih dari ibu dunia ini Tuhan. Tapi Kau Tuhan haleluya. Oh haleluya. Oh syukur haleluya Tuhan, Engkau yang menopang kami, mengangkat kami, menyelamatkan kami, menyucikan, mengkuduskan. Bahkan hati kami berkenan kepada Engkau. Kau samakan dengan, serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Manakala Engkau datang pada kali yang kedua, kami boleh terangkat bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau. Biar Roh Kudus senantiasa memimpin, menguasai kami senantiasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta kami, Rudi Sanusi Jaya, yang menggembalakan kami Tuhan. Untuk senantiasa Engkau berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Haleluya, roh. Oh haleluya. Roh Allah senantiasa
menyertai, mengurapi beliau untuk menyingkapkan rahasia firman bagi jemaat yang digembalakannya Tuhan. Terima kasih, memberkati hidup nikah rumah tangga, memberkati para imam-imam pelayan yang membantu pelayanan tempat ini Tuhan. Oh haleluya, semua sehati, sepikir, seperasaan sama seperti Engkau, sehingga pelayanan ini senantiasa boleh berkenan mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat yang pada sore hari ini juga datang. Oh haleluya, bersimpuh di rumah masing-masing, mendengarkan kebenaran firman-Mu, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, berikan kesetiaan juga. Hidup nikah rumah tangga kami serahkan ke tangan-Mu. Ibadahnya kami serahkan ke tangan-Mu dalam situasi yang menghimpit kami. Tetapi senantiasa kami boleh datang bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak frustasi, tapi semangat yang baru Tuhan. Ada persekutuan antara anggota keluarga, persekutuan satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga tetap menyembah kepada Engkau. Apapun yang terjadi, kami boleh lakukan dengan rasa damai dan bersyukur, sehingga kami senantiasa mampu mengatasi semua masalah-masalah yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang memerlukan pertolongan-Mu, sakit dan sebagainya, tolong kami tidak sebutkan satu persatu mereka. Oh haleluya, berikan keteguhan iman untuk senantiasa berserah kepada Engkau, sehingga mujizat Allah, kesembuhan yang daripada Allah terjadi di mereka yang mengalami sakit Tuhan, yang susah hiburkan dalam pencobaan, beri kemenangan. Mengalami masalah-masalah berat, Engkau juga yang bisa mengatasi, memberikan jalan keluar Tuhan, sehingga anak-anak-Mu senantiasa boleh tertolong karena iman percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang Tuhan yang sudah undur, yang haleluya, frustasi dan sebagainya, pekerjaan Kau bukakan Tuhan, haleluya, supaya semua tertolong karena kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Kabupaten Mojokerto yang sore hari juga semua datang kepada Engkau untuk menyerahkan masalah yang ada. Oh haleluya. Oh haleluya, pandemi COVID-19 yang mengancam kota kami, tetapi kami merasa terlindung Tuhan. Karena persekutuan antara gereja-gereja senantiasa mendoakan kota, kabupaten, wilayah kami masing di tempat ini, sehingga kami senantiasa dalam perlindungan Allah, pemeliharaan Allah, terhindar dari pandemi, haleluya, COVID-19 ini Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu kami tetap berdoa dengan sidang jemaat yang ada di kota Kabupaten Mojokerto, dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Tolong Tuhan, haleluya, jauhkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami dalam aman dan sentosa, damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan kami senantiasa boleh bersekutu, bersatu padu Tuhan. Haleluya, antara rakyat, pemerintah, para pembesar-pembesar, pemimpin kami, baik yang ada di anggota di haleluya legislatif, yudikatif maupun eksekutif, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, sampai RT RW satu padu Tuhan, untuk melaksanakan tugas masing-masing Tuhan sesuai dengan perundang-undangan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga terbentuk suatu pemerintahan yang haleluya, haleluya, yang haleluya memperhatikan kepentingan daripada bangsa dan negara ini Tuhan. Pemerintahan boleh berjalan dengan lancar. Haleluya, pembangunan berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami serahkan Tuhan. Oh haleluya, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Oh bangsa-bangsa di dunia, negara-negara di dunia, bahkan negara kami Indonesia tidak terlepas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, ampuni kami, ampuni bangsa-bangsa ini, sadarkan kami bangsa Indonesia Tuhan. Oh ada mungkin banyak kesalahan terhadap Engkau, melawan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami semua Tuhan, biar kami berserah diri kepada Engkau. Karena COVID ini terjadi seizin Engkau, dan kami percaya Tuhan Engkau memakai para haleluya, cerdik, pandai, cendekiawan, para dokter, haleluya, para haleluya, tenaga medis dan sebagainya, untuk Tuhan menemukan vaksin untuk menghalang-halangi penyebaran COVID-19 ini. Sehingga kuasa Allah dinyatakan, haleluya, dinyatakan kepada para pandai cendekiawan Tuhan, para dokter, ahli-ahli medis dan sebagainya, untuk menemukan vaksin yang telah Kau sediakan melalui herbal dan sebagai tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Oh Tuhan, tolong Tuhan, biar Tuhan dengan ditemukan vaksin COVID ini tidak tersebar luas di negara kami Tuhan. Haleluya, serahkan Tuhan para tenaga medis, dokter, haleluya, perawat, relawan dan sebagainya. Berikan haleluya kekebalan jasmani, keteguhan iman untuk dapat mengabdi kepada mereka yang sudah tertular, yang mereka sudah menderita adanya COVID-19 ini Tuhan. Haleluya, yang sakit boleh disembuhkan. Haleluya, yang sudah menjadi korban karena COVID-19 sampai meninggal, tolong Tuhan. Mereka yang ditinggalkan, berikan keteguhan iman. Haleluya. Dan semua boleh berserah kepada Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkaulah yang berkuasa. Engkau yang mengizinkan COVID ini terjadi. Engkau juga yang memberhentikan pada waktunya nanti. Kami boleh kembali pulih Tuhan. Baik dalam bidang ekonomi, keamanan, pergaulan. Oh haleluya. Perhubungan semua yang sudah sedikit macet ini boleh dipulihkan kembali. Sehingga kami senantiasa boleh bersuka cita karena kemurahan yang daripada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang percaya, anak-anak yang mengasihi Engkau. Engkau senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kami. Haleluya. Sehingga kami terlepas dari segala ikatan, segala himpitan daripada akibat COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Inilah doa kami yang kurang. Haleluya. Yang tidak sempurna ini kami persembahkan kepada Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga, yang sudah mengasihi kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan seluruh keberadaan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang sudah didoakan menjadi seruan, kami bagikan seorang baik tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi kami tahu percaya Engkau mengulurkan tangan kepada setiap kami Tuhan, yang mau hidup dalam jalan. Bapa, kami juga berdoa sekali lagi untuk yang sakit dalam tubuh jasmani, yang sekarang saat ini, baik itu pasca operasi dan sebagainya, Engkau akan pulihkan Tuhan. Sehingga saatnya nanti pemulihan itu boleh terjadi secara sempurna, mereka boleh kembali beraktivitas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap pelayan-Mu malam hari ini. Dan Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Yang mendengarkan, yang bersama-sama dalam doa dan penyembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa kami dalam ibadah-ibadah
yang akan datang. Biarlah ini menjadi perhatian bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga selagi kesempatan masih diberikan untuk beribadah sekalipun secara online, semua kami boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh setia dalam mengikutinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu dilimpahkan atas kami. Damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu Engkau limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, terimalah berkat, nikmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai kesempatan yang akan datang.